Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin bi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, di malam Ahad, kita bisa bertemu kembali dalam menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah pada tema kali ini adalah kalau ingin belajar bersamaku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul udhma di yaumil qiyamah. Izinkan saya untuk membacakan teks Al-Fathur Rabbani. Kata beliau, aku telah terdidik dengan keras ucapan para guru dan kerasnya tantangan pengembaraan serta kepakiran. Dalam pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan bahwa perjalanan menempuh ilmu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini penuh dengan keprihatinan, penuh dengan kesungguhan yang luar biasa. Sejak kecil beliau, dalam sejarah kemarin yang sudah disampaikan, sejak kecil beliau sudah dididik oleh kakeknya. Kebetulan pada waktu itu beliau dalam keadaan yatim piatu, dan kakeknya itu adalah seorang yang juhud, ahli Al-Quran, dan beliau sejak kecil mendalami Al-Quran bersama kakeknya. Dan beliau masa kecilnya di Jilan. Diurus oleh ibunya karena dalam keadaan yatim. Ibunya yaitu yang bernama Ummu Al-Khair Al-Fatimah. Ibunya bernama Ummu Al-Khair Al-Fatimah. Nah, kemudian setelah umur 18 tahun, dalam perjalanan beliau diizinkan oleh ibunya untuk mencari ilmu, yaitu ke Baghdad, 18 tahun ya. Tapi dalam pesannya itu satu saja, yaitu janganlah berbohong. Dibekali 40 dinar. Di perjalanan ada perampok ya, kemudian perampok tersebut mengatakan, wahai pemuda, engkau membawa uang berapa yang ada di tanganmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, ada 40 dinar. Maka perampok tersebut, orang ini adalah jujur, pas dihitung betul 40 dinar. Tidak atas izin Allah, tidak merampok uang tersebut, tapi dia atas izin Allah masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau juga belajar usul fikih ya, fikih dan usul fikih. Makanya beliau itu adalah penegak syariat ya, selain tauhid hakikat, beliau adalah penegak syariat Islam ya. Inilah tentang beliau adalah ahli hukum Islam, dan beliau bermazhab Hambali dan Syafi'i ya, dan beliau mampu
mampu menguasai 13 disiplin ilmu. Kemudian juga dia belajar ilmu tasawuf juga ya, ilmu tasawuf dan pengembaraannya tersebut beliau ujilah. Di dalam ujilah tersebut diuji oleh Allah, ada cahaya. Nah, cahaya itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, engkau telah mendapatkan tingkatan yang cukup tinggi dalam makrifat, maka engkau gak usah melaksanakan sholat, tidak perlu ibadah. Maka Syekh Abdul Qadir ini adalah iblis ya, iblis, maka diusirlah itu cahaya tersebut. Kemudian dalam pengembaraan tersebut sampai 50 tahun usia beliau, kemudian kembali lagi mengajar, kembali lagi berdakwah, yang sehingga melahirkanlah kitab Futuhul Ghaib, Al-Gunyah, dan Al-Fathur Rabbani yang kita kaji saat ini. Nah, inilah perjalanan beliau yang sungguh luar biasa ya. Dia adalah ahli fikih, ahli hadis ya, ahli tasawuf juga. Nah, beliau orangnya rendah hati ya, rendah hati dalam mengajar, dalam semuanya. Beliau kalau mengajar itu berdasarkan kata beliau, tidak ada keistimewaan dalam diriku, hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan sekilas tentang perjalanan beliau. Kemudian saya akan melanjutkan lagi kata beliau, jika aku mengatakan suatu kepadamu, ambillah yang dari Allah ya. Jadi beliau tidak memaksakan, artinya memaksakan diri. Kalaupun ada salah, beliau mengakui itu dari kekhilafannya. Tetapi kalau benar, kata beliau, ambillah yang dari Allah. Ambillah yang dari Allah. Wa iyyakum sobang faminallah wa iyyakum wat'am famin. Apabila itu benar datang dari Allah, itu kebodohan dari pribadi ini. Sering saya terakhir ketika berceramah itu suka mengatakan seperti itu. Nah, beliau pun sama, ambillah yang dari Allah. Kata beliau, dialah yang memberikan kemampuanku berbicara. Jadi beliau sungguh rendah hati, rendah diri dalam berdakwah, dalam menyampaikan keagamaan ya, nasihat. Dia berbicara itu bukan semata-mata kemampuan beliau, akan tetapi dialah Allah yang memberikan kemampuan berbicara. Nah, apalagi kalau misalkan dari pertemuan kemarin, pertemuan yang ke-6 ya, di majelis yang ketiga, tidak ada yang namanya kesaktian secara pribadi dia mengungkapkan, terbang ataupun apa saja. Dia bahkan ketika berbicara pun dia mengakui kelemahannya, mengakui kelemahan pribadinya ya. Walaupun secara keilmuan beliau adalah ahli fikih, ahli hadis ya, kemudian ilmu-ilmu di 13 disiplin ilmu beliau menguasai, tapi kerendahan hatinya luar biasa. Dialah yang memberikan kemampuan berbicara. Kemudian kata beliau, jika kamu datang kepadaku ingin belajar ya bersama beliau, yaitu salah satunya, mudah-mudahan kita sekarang sedang mengkaji kitab Al-Fathur Rabbani, Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini kata Rasul.
mengenai kita mencari ilmu di mana saja, ya. Bahkan kata Syekh itu kalau dari musuh pun, kalau dari orang yang kita benci, kalau itu kebaikan maka ambillah pelajaran nasihat-nasihat tersebut. Datanglah dengan telanjang. Artinya apa? Telanjang di sini yaitu berlapang dada. Kalau kita belajar itu, kata Rasul, harus berlapang dada. Berlapang dada ketika kita mau belajar apapun. Jangan melihat yang bicaranya, lihatlah yang isi dari bicara tersebut, ilmu yang dibicarakan tersebut. Telanjang dari keinginan hawa nafsu. Jadi harus benar-benar kalau kita ingin belajar bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, adalah guru terbaik, ya. Beliau bukan hanya saja belajar tentang hakikat tauhid, ya. Beliau juga tentang syariat, supaya kita belajar apapun, ya, bukan hanya saja belajar tentang akhirat saja, dunia dan akhirat pun kita harus belajar. Dalam Al-Quran Al-Alaq ayat pertama, Iqra, bacalah. Membaca, artinya apa membaca tersebut? Kita belajar tentang kehidupan, ya, belajar tentang ilmu-ilmu apa saja. Nah, terutama di sini kalau kalian ingin belajar bersamaku, maka harus telanjang, berlapang dada. Telanjang dari keinginan hawa nafsu, hilangkan. Kalau ingin belajar dengan Syekh, dunia apapun hilangkan. Tertujulah, seriuslah kita belajar dengan beliau. Jangan ada nafsu-nafsu, jangan ada keinginan-keinginan duniawi kalau ingin belajar dengan beliau. Yang membinasakan adalah pemahamanmu yang dangkal. Jadi ketika kita belajar dengan beliau, itu harus benar-benar berlapang dada. Nah, kalau misalkan yang pemahaman yang dangkal, itu artinya kurang menerima apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh. Nah, dalam nasihat-nasihat beliau terkadang ada bahasa-bahasa yang kalau kedengaran oleh orang-orang yang dangkal, belum berlapang dada, itu kelihatan kurang, seperti hai orang munafik, hai munafik. Kemudian kamu gila, gitu ada kata-kata seperti. Tapi celakalah kamu, itu adalah bentuk nasihat yang di dalamnya itu ada hikmah yang luar biasa, nasihat-nasihat beliau. Nah, ketika kita mau belajar dengan beliau, itu harus berlapang dada. Dan pemahaman-pemahaman yang dangkal, nafsu tadi, itu hilangkan keduniawian nafsu, ya. Jika kamu mempunyai basyirah, pandangan mata hati, tentu kamu akan melihat telanjang pula. Jadi di sini kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah, pandangan mata hati tentang kamu melihat telanjang pula. Artinya ya kalau kita belajar dengan Tuan Syekh, maka akan mendapatkan petunjuk. Itu adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah, yaitu bentuk taufik. Taufik ini adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang diantaranya ingin belajar basyirah, pandangan hati, tentu kamu akan melihat telanjang pula. Kemudian kata Syekh, wahai orang-orang yang ingin bersubah denganku, subah ini ingin belajar dengan Syekh, ya, ingin menjadi mungkin sahabat, ingin menjadi kita muridnya, dan Syekh adalah gurunya. Kalau ingin bersubah denganku, sahabat di sini artinya sahabat ruhani, ya, guru kita,
ya guru kita itu, hendaklah engkau berprasangka baik kepadaku. Jadi berprasangka baik ya, bahwa beliau benar-benar akan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan. Maka suudzon ya, itu dilarang dalam agama. Dan berprasangka dosa itu adalah, berprasangka buruk itu adalah dosa. Maka harus, kalau belajar dengan siapa saja, dengan guru-guru kita, dengan para ustadz, para alim ulama, kalau ingin belajar jangan berprasangka buruk ya, harus berprasangka baik. Terutama kalau kita belajar dengan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berprasangka baik kepadaku, kata Syekh, dan menjalankan apa yang disarankan, oleh Syekh ya, ilmu-ilmu ya, dalam ilmu-ilmu yang disarankan. Majelis sekarang alhamdulillah sudah ke majelis 3, tema yang ke-7 ini. Kalau ingin belajar dengan Syekh, alhamdulillah sebelumnya kita sudah sudah menempuh tema 1 18 tema, tema 2 13 tema. Nah, majelis yang ketiga ini baru ke-7 ini ya, ke-7 tema. Nah, ini disarankan untuk menjalankan apa yang disampaikan, nasihat-nasihat dari Syekh. Jadi hendaklah engkau berprasangka baik kepadaku dan menjalankan apa yang disarankan, ilmu beliau jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah engkau akan berhasil. Manjada wajada, apabila sungguh-sungguh akan berhasil. Nah, kemudian para nabi alaihissalam mulai, kata Syekh, para nabi alaihissalam telah dididik oleh Allah azza wa jalla dengan kalamnya. Mulai jumlah nabi dan rasul ada 124.000 nabi dan rasul. Kemudian 313 rasul ya, disaring lagi menjadi 313, ada yang mengatakan 315, disaring lagi menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, disaring lagi ulul ajmi ya. Ulul ajmi itu adalah nabi dan rasul yang mempunyai ketakwaan, kesabaran yang luar biasa, disaring lagi 5, dan disaring lagi 1 Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai Sayyidul Rasul, Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi. Nah, para nabi dan rasul telah dididik oleh Allah, kata Syekh, azza wa jalla, dengan kalamnya, dengan wahyunya. Seperti Nabi, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan nafsunya, tidak berbicara dengan keinginannya duniawinya. Yang dibicarakan oleh Nabi adalah dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu ini ada 2, ada kitab ya, dan ada suhuf. Kalau kitab ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi dan rasul, diantaranya ada Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan itu sudah terperinci rapi. Dan itu adalah kalamullah, dididik oleh kalamullah, wahyu Allah. Nah, kalau kita ingin ngobrol dengan Allah, bacalah Al-Quran. Nah, para nabi dan rasul itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya. Para wali kekasih Allah. Siapa saja ini kekasih Allah, ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kalangan para alim ulama, baik di kalangan para guru, para ustadz, kemudian mungkin
para pedagang ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali dididik dengan hadis dan hadis itu menjadi sumber ilham bagi hatinya. Jadi para wali ini kekasih Allah ini adalah dididik dengan hadis ya. Hadis sumber ilham bagi mereka. Hadis ini tentunya dibagi kepada 3. Hadis ini adalah sesuatu ma'udhifa 'alan nabi, yang suatu yang disandarkan kepada nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ucapan itu ataupun diamnya, ketetapan diamnya itu adalah hadis. Kalau hadis ucapan adalah hadis takriri. Kalau hadis ucapan ada hadis kauli pertama, kedua hadis perbuatan hadis fi'li, hadis diamnya hadis takriri. Itu adalah sumber hukum ilham bagi mereka para wali kekasih Allah. Dan mereka adalah para penerus dan pengganti para alim ulama. Mereka kata Syekh, mereka adalah para penerus dan pengganti para nabi, yaitu al-ulama. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus para nabi. Ini para wali dididik. Bisa jadi di sini para wali ini adalah para alim ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Yang kata Syekh, yang Mabir berbicara telah berbicara kepada Musa, dia telah berbicara kepadanya. Dialah zat yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an dijelaskan itu berbincang-bincang dengan Nabi Musa alaihissalam. Dialah telah berbicara kepadanya. Dialah zat, kata Syekh, yang mengetahui segala yang gaib. Nah, apapun yang gaib ya, yang gaib itu tidak bisa kita sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib walaupun itu berada dalam hati kita. Dalam hati kita Allah mengetahui, disembunyikan apapun Allah mengetahui. Dia berbicara kepadanya dengan ucapan yang dapat dipahami dengan sampai pada akalnya. Jadi sesuatu yang dibimbing oleh Allah, sesuatu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengosongkan dirinya ya, mengosongkan dirinya bahwa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Itu adalah bentuk taufik. Ini juga disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa dia tidak bisa berbicara, kemampuan bicara hanya Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan. Dia berbicara kepadanya dengan ucapan yang dapat dipahami dan sampai kepada akalnya tanpa perantara. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling istimewa. Kenapa Al-Qur'an mukjizat yang paling istimewa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Dan membacanya mendapatkan pahala, satu huruf menjadi 10 kebaikan, dan Al-Quran akan menjadi syafaat, penolong nanti di akhirat. Al-Quran akan menjadi obat batin kita, obat batin dan jasmani itu insya Allah. Dengan keberkahan Al-Quran dapat penyakit-penyakit hati, penyakitnya jasmani pun insya Allah dengan keberkahan Al-Quran asy-syifa, yaitu sebagai obat. Itulah Al-Quran yang menjadi tali Allah. Kalau kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Allah, bacalah Al-Quran yang kuat di antara engkau dan Tuhanmu, kata Syekh. Kata Syekh, Jibril telah membawanya turun dari sisi Allah, yaitu Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampailah dari
Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para sahabat, kemudian kepada para tabiin, pengikut tabiin, para ulama, sampai kepada kitanya. Alhamdulillah Al-Quran ini dan hadis sunnah Rasul, alhamdulillah sampai kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jibril telah membawanya turun dari langit dari Sisi Allah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kata Syekh, sebagaimana yang beliau ceritakan. Kita tidak boleh mengingkari dan menentangnya. Jadi kita tidak boleh mengingkari, menentang sunnah Rasulullah SAW. Kita harus belajar semuanya, terutama di sini. Kalau kita ingin belajar dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tidak boleh mengingkari dan menentangnya. Artinya apa? Menjalankan saran-saran yang disampaikan oleh Syekh, dan terutama dalam hadis sunnah Rasulullah SAW. Inilah penyampaian kali ini. Nah, ditutupi dengan doa beliau. Ya. Kata beliau, ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada semua manusia. Amin ya Allah. Terimalah taubat mereka semua dan kasihanilah mereka ini. Kata Syekh ditutup dengan doa, ya Allah, berilah petunjuk kepada semua manusia, terimalah taubat mereka semua dan kasihanilah mereka. Ini adalah kasih sayang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada kita semuanya. Didoakan kita, ya Allah, berilah petunjuk kepada semua manusia, terimalah taubat mereka semua dan kasihanilah. Inilah pertemuan kali ini, yaitu bagaimana kita ingin belajar dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yaitu yang pertama, kita harus ikhlas datang kepada beliau dengan telanjang. Artinya telanjang di sini tidak ada keinginan duniawi, ya, berlapang dada dalam pemahaman, ikut belajar dengan beliau. Dan kemudian berprasangka baik kepada beliau kalau ingin belajar, berprasangka baik kepada beliau. Dan yang ketiga adalah menjalankan apa yang disarankan beliau. Ini beliau mencontohkan seperti para nabi, para wali itu dididik langsung. Nabi dididik langsung oleh Allah dengan wahyunya, para wali dididik dengan hadis, seperti itu. Dan inilah tata cara bagaimana kita bersubhah itu belajar dengan bersama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu datang dari Allah, ya, yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu dari kebodohan pribadi. Wa iyyakum syobam faminallah, wa iyyakum hotam famini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.